Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana bil qur'anil karim wa karramana bi sunnati imamin nabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fi kulli waqtin wa hin washkuruhu ala kulli halin wasbiru fi kulli dayqin wa la taqnatu bir rahmatir rahim. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang penuh berkah dan di tempat yang penuh rahmah ini senantiasa kami mengajak kepada diri kami pribadi serta seluruh hadirin sekalian untuk istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dengan berusaha menjalankan segala perintahnya dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangannya, dengan harapan semoga dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesulitan yang menimpa kita diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesulitan yang berkaitan dengan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan segala kesulitannya menjadi mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani rutinitas sehari-hari, kadangkala kita terasa berat, kadangkala kita merasa ringan, sebagaimana ketika kita mencari nafkah, baik kita di sawah, di pasar, kantor dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita bersemangat meskipun kita sadar tujuan dari harapan kita bekerja adalah mencari nafkah. Tidak beda hanya dengan ketika kita beragama dan beribadah. Kadang kita merasa rajin, kadang kita merasa semangat dan istiqomah, tetapi tidak jarang pula kita merasa berat, merasa bosan dan kadang-kadang hampir putus asa. Meskipun kita tahu dan sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, tugasnya hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oleh karena itu, kadang kita butuh sesuatu yang bisa memberikan semangat kepada kita dalam menjalankan aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Di antaranya sesuatu tersebut adalah rasa mahabbah atau rasa cinta kita. Dengan perasaan cinta kita kepada keluarga kita, kita ingin membahagiakan mereka sehingga sesuatu yang kita lakukan yang asalnya berat menjadi ringan, sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin kita tuju dan kita laksanakan dengan sekuat tenaga. Sebagaimana kita beribadah, kadang kita butuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya agar kita menjadi semangat beribadah, agar kita rajin untuk menjalankan perintah-perintahnya. Karena kalau hanya dengan motivasi keinginan mendapatkan surga kita kadang luntur,
Kalau hanya kita bermotivasi hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kadang juga kita lupa. Tetapi semua itu dapat kita wujudkan kalau dalam diri kita muncul rasa mahabbah atau rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iman yang kadang naik dan juga kadang turun di tengah jalan, rasa mahabbah pun sering datang dan pergi bersama hembusan angin yang datang. Saat angin petunjuk ataupun hidayah yang datang, rasa cinta kita menggelora. Dan sebaliknya saat angin nafsu dan setan menghampiri kita, maka rasa mahabbah kita kadang turun dan na'udzubillah kadang menghilang diterpa angin, terbang bersama arus kemaksiatan dan keterlenaan dengan tipuan dunia yang hanya sesaat. Sementara itu, kita sebagai umat manusia yang hidup di akhir zaman ini sangat rentan dan mudah sekali tersugesti, terpengaruh oleh gelombang informasi yang membuat kita lupa akan fitrah kita, jati diri kita sebagai umat Islam yang mempunyai amanah keimanan. Kita lupa bahwasanya kita pernah berjanji kepada Allah. Kita telah mengesahkan Allah dalam janji kita ketika kita belum diciptakan di dunia ini, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita menyaksikan dan percaya dan meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tapi karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan gelombang pengaruh globalisasi, pengaruh informasi, pengaruh godaan-godaan dan lain sebagainya, kita lupa akan tugas kita, yaitu menjaga keimanan dan melaksanakan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di musim atau di bulan Rabiul Awal ini yang artinya adalah musim semi ini, semoga kita juga bersemi kembali rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tumbuhlah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW dengan cara kita membaca perjuangan dan sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan membaca bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, yang dipikirkan tidaklah keluarganya, tidaklah hartanya, tetapi adalah umatnya. Dengan sedikit cerita-cerita tersebut, semoga kita tumbuh rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau kita memperbanyak membaca sholawat, membaca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengingatkan diri kita, dalam rangka untuk mengingatkan anak-anak kita, generasi kita, supaya kenal dengan manusia yang sangat istimewa, manusia yang sangat mulia, yang tidak ada bandingannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di samping kita jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai fasilitas atau sarana atau wasilah untuk kita berdakwah, untuk kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan lebih dari itu, kita juga harus bisa membuktikan rasa cinta kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan lebih giat, lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah yang sifatnya spiritual atau ibadah mahdoh, ataupun ibadah yang sifatnya sosial ataupun ibadah ghairu mahdoh. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut akan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita memang orang yang beriman, kita akan mengambil manfaat dari sebuah peringatan, dari sebuah peristiwa-peristiwa yang penuh dengan iktibar, penuh dengan pelajaran, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bisa memanfaatkan, dan manusia yang bisa jeli, dan manusia yang bisa mempelajari dari segala kejadian-kejadian yang terjadi
karena kita adalah manusia yang berakal, manusia yang diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengulangi pada satu kesalahan yang sama, tetapi kita perbaiki dan kita perbaiki sehingga menjadi manusia yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal jawwadur rahim.